Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjut pembahasan tentang materi bilangan oksidasi. Nah, pertama yang perlu dipahami apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu adalah muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron ikatannya diberikan kepada atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Nah, kemudian ketentuan daripada harga bilangan oksidasi itu ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami. Ketentuan yang pertama kita lihat. Ya. Nah, untuk ketentuan yang pertama bahwa bilangan oksidasi unsur bebas. Bilangan oksidasi unsur bebas ataupun molekul unsur ya, ataupun molekul unsur itu sama dengan nol. Unsur bebas atau molekul unsur. Itu bilangan oksidasinya sama dengan nol. Nah, apa contoh daripada unsur bebas ya? Kita lihat di sini contohnya misalnya unsur natrium, ya, kalium, Fe dan lain-lain. Nah, itu unsur bebas. Kalau molekul unsur ya, molekul unsur itu kita misalkan misalnya N2, H2 ya, S8, P4 ya, dan lain-lain. Nah, ini molekul unsur namanya. Maka dengan demikian untuk unsur bebas ataupun molekul unsur bilangan oksidasinya itu nol ya. Tidak ada harga bilangan oksidasinya. Oke, itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua. Nah, untuk ketentuan yang kedua ya, ketentuan yang kedua kita lihat bilangan oksidasi unsur tetapi di dalam senyawa ya. Bilangan oksidasi unsur dalam senyawanya ya, dalam senyawa. Jadi dia bukan unsur bebas ya, bukan unsur bebas. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang perlu kita hafal. Apa-apa saja kita lihat. Yang pertama, bilangan oksidasi hidrogen positif 1 ya. Kemudian bilangan oksidasi oksigen minus 2, lalu bilangan oksidasi fluor ya, fluor itu minus 1, kemudian bilangan oksidasi logam. Bilangan oksidasi logam. Ini kalau logam, untuk logam golongan 1A positif 1, kemudian logam golongan 2A itu positif 2. Kemudian dari golongan 3A seperti aluminium, nah, bilangan oksidasinya, bilangan oksidasi aluminium Al itu positif 3 ya, positif 3. Nah, lalu kalau misalnya ada logam yang lain seperti logam transisi ya, bilangan oksidasi daripada logam transisi. Logam transisi itu logam golongan B ya. Nah, logam transisi atau logam golongan B. Golongan B. Nah, ini bilangan oksidasinya bervariasi ya. Nah, harga bilangan oksidasinya bervariasi. Nah, nanti kita lihat di soal lebih jelasnya. Nah, inilah yang utama yang perlu kita ketahui untuk bilangan oksidasi unsur di dalam senyawanya. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga bahwa total ya,
total bilangan oksidasi, total bilangan oksidasi, kita buat total BO ya, total bilangan oksidasi. Total bilangan oksidasi di dalam senyawa itu sama dengan 0. Ya. Kemudian yang keempat bahwa total bilangan oksidasi unsur-unsur ya, dalam ion itu sama dengan muatannya, karena ion itu punya muatan. Ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan daripada harga bilangan oksidasi yang perlu kita pahami. Nah, lalu ada beberapa catatan yang penting di sini, ya. Jadi di sini ada catatan yang wajib kita ketahui, pengecualian lah kita bilangnya, pengecualian. Biasanya bilangan oksidasi hidrogen itu positif 1, nah tapi bisa saja bilangan oksidasi hidrogen itu sama dengan -1. Ya. Nah, kapan kita jumpai? Nah, ini jika kita jumpai dia pada senyawa hidrida, ya, pada senyawa logam hidrida. Jadi pengertian senyawa hidrida atau logam hidrida ini adalah senyawa yang terbentuk dari logam dan hidrogen. Ya. Contoh kita misalkan, contoh misalnya natrium hidrida, ya, natrium hidrida. Natrium itu logam, ya. Natrium itu logam dan dia bersenyawa dengan hidrogen. Natrium hidrida, kalium hidrida, ya. Kalium hidrida, magnesium, ya, magnesium hidrida dan lain-lain. Nah, jadi di sini harga bilangan oksidasi hidrogennya itu bukan +1 lagi, tapi -1. Nah, kemudian bilangan oksidasi daripada oksigen, ya, nah, bilangan oksidasi oksigen, nah, biasanya kan -2. Jadi bisa saja bilangan oksidasi oksigen itu sama dengan -1, ya, bisa -1. Nah, kapan harga bilangan oksidasi daripada oksigen itu -1? Jadi bilangan oksidasi oksigen itu bisa -1. Nah, itu jika kita jumpai dia pada senyawa peroksida, ya. Nah, ini kita jumpai pada senyawa peroksida. Pada senyawa peroksida. Nah, contohnya ya, misalnya pada H2O2. Jadi pada H2O2 ini bilangan oksidasi oksigennya itu -1, ya, bukan -2. Kemudian bisa juga harga bilangan oksidasi oksigen itu berharga -0,5. -0,5. Jika kita jumpai pada senyawa superoksida. Nah, ada lagi senyawa superoksida. Nah, contoh superoksida, misalnya pada senyawa KO2, ya, KO2. Jadi kalau kita hitung di sini harga bilangan oksigennya itu, bilangan oksidasi oksigennya itu -0,5. Nah, jadi bilangan oksidasi oksigen -0,5 pada senyawa superoksida, -1 pada senyawa peroksida. Nah, kemudian bisa juga bilangan oksidasi oksigen itu positif, ya, nah, positif 2. Positif 2. Jika kita jumpai pada senyawa, ya, pada senyawa F2O. Nah, jadi inilah pengecualian daripada harga bilangan oksidasi, ya, yang perlu kita ketahui. Oke, kita buat contoh dulu, ya. Kita buat contoh. Kita
buat contoh soal. Nah, misalnya tentukan harga bilangan oksidasi unsur-unsur yang bergaris bawah dalam senyawa berikut. Dalam senyawa atau ion berikut. Nah, ini yang A itu senyawa molekul H2, kemudian yang B NH4 positif, lalu yang C ALH3, ya. Kemudian yang D itu Na2SO4. Nah, yang ditanya di sini, yang digaris bawahi, yang ditanya di sini bilangan oksidasi H, yang ini N-nya, yang ini H, kemudian yang ini S, ya, bilangan oksidasi S. Nah, ini tadi yang D, ya, yang D. Oke, kita jawab, ya. Nah, jadi untuk yang A, inilah yang kita sebut tadi dengan molekul unsur, ya. Nah, jadi untuk molekul unsur, ketentuan di atas tadi, harga bilangan oksidasi daripada hidrogennya sama dengan 0. Nggak usah dihitung lagi. Nah, kalau untuk yang B ini, nah ini dia bermuatan, ya, bermuatan positif 1, ya. Jadi bermuatan positif 1. Berarti dia ion, ya. Nah, dia ion. Berarti nanti total bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya, ya. Total bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Jadi kalau kita hitung nanti berarti bilangan oksidasi Cn, ya, bilangan oksidasi nitrogen ditambah 4 kali bilangan oksidasinya hidrogen, ya, itu sama dengan muatannya, sama dengan positif 1. Nah, jadi di sini yang ditanya itu kan Cn-nya yang ditanya. Kita misalkan N-nya itu X, tambah 4 kali, hidrogen itu bilangan oksidasinya positif 1. Ya, udah tertentu tadi, ya. Ini sama dengan positif 1. Nah, nanti kita hitung dapat X-nya sama dengan positif 4 pindah kanan, ya. Berarti jadi minus 3. Nah, jadi minus 3 inilah harga bilangan oksidasi daripada siapa tadi? Inilah bilangan oksidasi daripada si nitrogen, ya. Nah, untuk yang C, nah ini berarti bilangan oksidasi aluminium 1 ditambah 3 kali bilangan oksidasi hidrogen. Karena dia senyawa netral, totalnya sama dengan 0. Ya. Nah, aluminium tadi golongan 3A. Golongan 3A bilangan oksidasinya positif 3. Berarti positif 3 tambah 3 kali hidrogen yang ditanya, kita misalkan aja X sama dengan 0. Ya. Nah, ini nanti dapat 3X sama dengan min 3, berarti X sama dengan min 1. Nah, inilah tadi yang kita sebut dengan bilangan oksidasi hidrogen yang harganya min 1 pada senyawa hidrida logam ini tadi, ya. Nah, pada senyawa hidrida logam. Berarti ini termasuk kepada senyawa hidrida logam yang C tadi. Nah, kemudian untuk yang D, ya, berarti ini 2 kali bilangan oksidasi natrium ditambah bilangan oksidasi belerang tambah 4 kali bilangan oksidasi oksigen, itu totalnya sama dengan 0 karena dia senyawa netral. Nah, natrium tadi golongan 1A, ya. Berarti
2 kali positif 1 tambah, nah yang ditanya itu belerang, kita misalkan X, kemudian tambah 4 kali bilangan oksidasi oksigennya minus 2 ya. Totalnya sama dengan 0 ya, senyawa netral. Berarti 2 tambah X kurang 8 sama dengan 0. Nanti dapat X-nya sama dengan positif 6. Inilah harga bilangan oksidasi daripada belerang ya. Nah, inilah contoh dalam menentukan harga bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa atau dalam ionnya. Nah, jadi nanti kita hafal ketentuan-ketentuan daripada harga bilangan oksidasi yang sudah kita jelaskan di awal tadi ini.